Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar fikih. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum melanjutkan ke materi pembelajaran, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satunya yaitu dengan cara memakai masker ketika keluar rumah. Anak-anak, materi yang akan kita bahas pada pelajaran fikih kali ini yaitu mengenai sholat bagi orang sakit. Sholat merupakan kewajiban yang harus tetap dikerjakan dalam keadaan apapun, baik pada waktu sehat maupun dalam keadaan sakit. Mengapa demikian? Karena sholat itu adalah tiang agama. Orang yang rajin melaksanakan sholat berarti dia sedang menegakkan agamanya. Orang yang sedang sakit memperoleh keringanan dalam melaksanakan sholatnya. Orang yang sedang sakit harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu. Ya, karena apa? Karena sholat fardu itu hukumnya wajib. Apa saja sholat fardu itu? Sholat fardu itu isya, subuh, zuhur, asar, dan maghrib. Ya, sholat fardu hukumnya wajib. Maka dari itu tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan apapun. Orang yang sedang sakit harus tetap melaksanakan sholat 5 waktu ya, selama akal dan ingatannya masih tetap normal. Di dalam cara melaksanakannya disesuaikan dengan kemampuan orang yang sedang sakit tersebut ya. Jika tidak mampu sambil berdiri, maka ia boleh sambil duduk. Jika tidak mampu duduk, maka boleh dilaksanakan sambil berbaring. Allah memberikan keringanan bagi orang sakit untuk sholat dalam keadaan sebisanya ya. Bagaimana cara melaksanakan sholat dengan cara duduk ataupun dengan berbaring? Nah, sekarang mari kita simak penjelasannya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai sholat dengan cara duduk. Ketika tidak bisa berdiri, boleh dilaksanakan dengan cara duduk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Saya Imran bin Husain sakit wasir. Lalu saya bertanya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tentang cara melakukan sholat. Maka beliau bersabda, sholatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu, hendaklah dengan duduk. Jika tidak mampu juga, maka dengan berbaris." Itu ada di hadis riwayat Bukhari nomor 1050. Berdasarkan hadis di atas, kita boleh sholat ya sambil duduk atau sesuai dengan kemampuan kita. Yang penting jangan sampai kita meninggalkan sholat dengan alasan tidak mampu berdiri karena sakit. Mengapa? Karena Allah sudah memberikan keringanan dan kemudahan bagi hambanya. Tata cara sholat dengan duduk adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghadap kiblat dan niat sholat fardu sambil duduk. Yang kedua, mengangkat kedua tangan atau takbiratul ihram. Dilanjutkan dengan membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah, dan salah satu surat di dalam Al-Quran ya. Ini sama seperti sholat biasa saja ya, yang sering kita lakukan. Lalu ruku dengan meletakkan tangan di lutut dengan menundukkan kepala. Lalu yang keempat, ihtidal dengan mengangkat kedua tangan dengan kepala ditegakkan. Yang kelima, sujud dengan cara membungkukkan kepala dan badan. Lalu yang keenam, duduk tahiyat awal atau akhir dilakukan semampunya. Yang ketujuh yaitu sholat diakhiri dengan salam menolehkan wajah ke kanan dan ke kiri. Itu tadi adalah tata cara sholat yang dilaksanakan dengan cara duduk.
Lalu yang berikutnya yaitu sholat dengan cara berbaring. Islam adalah agama yang mudah dan tidak membebani umatnya. Dalam kondisi normal, sholat dilakukan dalam posisi berdiri ya, sesuai dengan tata caranya. Namun, jika ada yang merasa berat berdiri karena sakit, maka sholat boleh dikerjakan sambil duduk. Jika sambil duduk pun masih berat atau tidak mampu, maka sholat pun boleh dikerjakan sambil berbaring. Berikut adalah tata cara sholat sambil berbaring. Yang pertama, dua kaki diarahkan ke arah kiblat, kepala ditinggikan dengan alas bantal, dan mukanya juga diarahkan ke arah kiblat. Selanjutnya, berniat lalu takbiratul ihram dengan mengangkat tangan. Yang kedua, tangannya bersedekap ya. Kemudian membaca doa iftitah, Al-Fatihah, dan membaca salah satu surah yang ada di dalam Al-Quran. Ini sama seperti kita melaksanakan sholat seperti biasa ya. Lalu ruku dan sujudnya cukup dengan isyarat. Yang ketiga, tahiyat awal dan tahiyat akhir dilakukan sesuai dengan kemampuan atau dengan isyarat ya. Kedua tangan tidak bersedekap. Lalu yang keempat, salam dengan menolehkan wajah ke kiri dan kanan. Nah, tata cara dengan sholat berbaring ini dapat dilakukan ketika kita sedang sakit dan tidak mampu untuk berdiri atau duduk. Tetapi ketika kita masih mampu untuk berdiri, maka harus berdiri ya. Meskipun sakit, kita harus sholat berdiri. Ketika kita tidak mampu berdiri, maka kita bisa duduk. Kalau tidak mampu duduk, maka boleh dilakukan dengan sholat berbaring. Selama masih mampu, maka lakukanlah sesuai dengan kemampuan kita. Alhamdulillah, materi hari ini sudah selesai. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Akhir kata Ibu ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.